Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Iya. Oke. Di pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang membahas tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang pelajaran yang minggu lalu. Ayo, di antara kalian siapa yang masih ingat? Ya, harus ingat. Ya, siapa? Gak ingat? Ya, Ibu ingetin lagi ya. Bahwasanya di minggu lalu kita belajar tentang perubahan sosial budaya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya perubahan sosial budaya ini sangat banyak. Di antaranya seperti perubahan kesenian, kemudian teknologi, kemudian pertanian, kemudian apalagi pengetahuan, dan masih banyak lagi. Kemudian perubahan sosial budaya di sini itu ada dua. Perubahan secara lambat, kemudian perubahan secara cepat. Bagus sekali. Oke, sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Silahkan ketua kelasnya dipimpin. Oke. Baik, silakan. Siapa yang mau mimpin? Oh, wakilnya. Ya, silakan. Bareng-bareng ya bacanya. Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, jadi sebelum Ibu mulai pembelajaran ini, Ibu akan absen dulu kehadiran kalian ya. Apakah kalian rajin apa enggak? Oke? Ayo, Abdul Razak hadir. Dian Maulidiana, Syaifuddin, Rizka Aulia, Kurniawan, Ina, Umi Faizah, Karina, Karim, Afdola. Ya, alhamdulillah kita semua pada rajin. Kita selalu kalau nggak sakit kita harus masuk. Ya, kalau nggak ada halangan. Oke, di bab 3 ini kita akan membahas tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, nanti di pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas tentang perdagangan internasional di pertemuan pertama. Dan kemudian nanti Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran kali ini dan kalian mendengarkan, menyimak. Selanjutnya Ibu akan ngasih tugas pada kalian. Kalau kalian sudah mengerjakan tugasnya, silakan mempresentasikan ke depan, dan nanti nilai yang paling bagus Ibu akan kasih hadiah. Gimana? Oke anak-anak, gimana? Kalian sudah siap semua belajar? Kalau sudah siap, silakan dibuka halaman 30. Nah, di situ ada bab 3 dan menerangkan tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Bagus sekali. Yang tadi malam belajar tentang perdagangan internasional siapa? Ayo, siapa? Oh, Karim.
Karim. Bagus sekali. Gimana Karim belajarnya tadi malam? Oh iya, bagus sekali. Jadi perdagangan internasional di sini adalah suatu proses tukar menukar barang atau jasa antara dua negara atau lebih yang tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Bagus sekali. Oke. Jadi anak-anak, di dalam perdagangan internasional ini ada dua hal yang harus kita ketahui. Ayo apa? Oh, bagus sekali. Jadi ada hal yang harus kita ketahui dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Bagus. Jadi ekspor itu apa? Jadi ekspor di sini adalah mengirim atau menjual barang ke negara lain. Jadi mengirim suatu barang ke negara lain. Kemudian pelaku yang melakukan ekspor, nah itu disebut sebagai eksportir. Bagus sekali. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Indonesia itu mengekspor biji kopi khas Aceh ke Arab Saudi. Bagus sekali. Kemudian impor. Nah, impor apa? Kalau ekspor tadi mengirim barang, kalau impor apa? Membeli barang atau memasukkan barang ke negara, ke suatu negara. Oke. Memasukkan barang dari negara lain. Oke. Jadi, negara yang melakukan impor itu disebut importir. Bagus sekali. Contohnya, ayo, siapa yang tahu contohnya? Contohnya seperti Indonesia itu melakukan impor, menerima impor non migas berupa golongan mesin, pesawat mekanik, kemudian alat elektronik yang lain. Bagus sekali. Kemudian selain ada pengertian dari perdagangan internasional, ada lagi. Ayo apa? Ada pendorong, faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Oke, silakan disimak lagi bahwasannya faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional di sini itu adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Misalnya ya, negara Arab Saudi. Nah, di negara sana itu tidak memiliki penghasilan sayur mayur, sehingga mereka itu akan mengimpor barang dari negara lain yang memiliki hasil sayur mayur yang banyak. Kemudian sebaliknya di Arab Saudi saya itu banyak menghasilkan minyak bumi, sehingga mereka itu akan akan mengekspor minyak buminya ke negara lain yang membutuhkan. Bagus sekali. Jadi kemudian faktornya lagi perbedaan tingkat kualitas sumber daya pengetahuan, sumber daya alam ya. Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi negara yang mampu menghasilkan, negara yang banyak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dia itu akan menghasilkan barang yang bermutu dan berkualitas dan banyak. Jadi di situ faktor pendorongnya itu karena adanya pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kelima, perbedaan budaya suatu bangsa itu akan mempengaruhi barang yang berada di tempat tersebut. Semisal di Indonesia ya itu batik, kemudian di Cina keramik, ya kan? Oke, kemudian yang kelima, perbedaan harga barang, upah, biaya produksi dan selera konsumen. Nah, selain ada faktor pendorong, ada juga manfaat. Manfaat dari perdagangan internasional di sini adalah yang pertama, setiap negara itu dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi negaranya sendiri. Kemudian dapat memperluas lapangan
pekerjaan, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Kemudian yang ketiga ada pendorong transfer teknologi dan memperluas konsumsi. Selain ada manfaat, ada juga hambatan. Ya. Nah, hambatannya itu apa? Hambatannya itu seperti kebijakan proteksi. Nah, kebijakan proteksi ini apa? Yo, di antara kalian masih tahu? Udah tahu apa? Silakan dilihat. Nah, jadi kebijakan proteksi di sini adalah untuk melindungi suatu produk dalam negeri. Kemudian kota. Nah, kota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor dari suatu negara. Kemudian yang ketiga, tarif pajak di sini adalah pungutan yang diberikan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar maupun masuk. Kemudian yang keempat itu politik dumping. Nah, dumping di sini apa? Yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan devisa di suatu negara. Oke, dari sini sudah paham? Ayo silakan, ibu kasih waktu, silakan siapa yang mau bertanya. Ayo siapa? Oh, Dian Maulidiana, silakan. Apa nak? Tentang ekspor impor. Iya, jadi kalau ekspor itu kita sebagai negara Indonesia itu mengirim barang, negara itu mengirim barang ke suatu negara lain, itu ekspor. Kalau impor, kita memasukkan barang ke dalam negara. Iya, seperti di Indonesia. Indonesia itu kan seperti biji kopi yang khas dari Aceh itu diekspor ke Arab Saudi karena di sana tidak memiliki. Dan Indonesia itu mengimpor barang-barang seperti alat elektronik karena Indonesia tidak memiliki, bukan tidak memiliki ya, tapi masih kurang. Bagus sekali ya. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Oh, sudah paham, alhamdulillah. Oke, kalau sudah paham, silahkan kalian bagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Ya, silakan berhitung terlebih dahulu agar lebih mudah. Dan jadi kalian hitung sampai 5. Nanti kalau sudah yang dapat angka 1 silakan berkumpul dengan angka 1, yang kedua berkumpul dengan angka 2, dan selanjutnya sampai 5. Oke. Oh, udah selesai. Oke, kalau sudah selesai, baik, aku akan kasih lembar ini, lembar kerja kalian ya. Nanti kalau sudah diisi, silakan kalian kumpul ke depan dan nanti kalian presentasi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi silakan perwakilan dari kalian silakan tulis ini soalnya ya. Bentar. Jadi soalnya, carilah perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan antar daerah beserta contohnya. Satu aja. Kalau sudah itu nanti kalian presentasi di depan. Oke. Gimana, sudah paham sama soalnya? Yaudah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Oke. Yaudah, kalau udah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Nanti ibu panggil satu persatu. Oke. Kelompok 1 silakan maju ke depan nak. Ya, silakan dipresentasikan. Yang lain didengerin, disimak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali. Kemudian kelompok 2. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
3 ya. Ini bab 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Oke. Nah, sekarang sudah selesai semua ya. Oke. Ini nanti ibu akan kasih jawaban atau kasih nilai tentang pekerjaan kalian yang dapat nilai bagus. Presentasinya akan ibu kasih hadiah di akhir pelajaran nanti. Oke. Kalau sudah selesai, ibu akan memberi kesimpulan bahwasanya perdagangan internasional itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat tadi keterangan ibu? Oke, perdagangan internasional di sini adalah suatu proses tukar menukar barang dan atau jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, ada hal yang perlu kita ketahui dalam perdagangan internasional. Yang pertama, impor dan ekspor. Kalau impor itu kita membeli barang dari atau mengirim barang, bukan, kita membeli barang dari luar negeri ke negara kita. Kemudian kalau ekspor, kita mengirim barang ke negara yang lain. Oke, bagus sekali. Sebutkan ya, ayo ibu kasih soal sebelum diakhiri pembelajaran ini. Berikan contohnya yang ada di Indonesia tentang pengeksporan barang atau yang lain. Silakan, siapa yang tahu? Ayo. Siapa? Oh, Razak. Apa Razak? Contohnya? Ayo apa? Oh iya, seperti alat elektronik. Betul sekali. Oke. Ada banyak hal yang harus kita ketahui dalam perdagangan internasional, di mana di situ kita dipelajari tentang faktor pendorongnya itu seperti apa, seperti perbedaan sumber daya manusianya itu seperti apa, seperti alamnya seperti apa, ya kan. Kemudian itu manfaatnya itu seperti apa, kemudian hambatannya itu seperti apa. Jadi hambatannya itu seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, seperti adanya politik dumping. Nah, politik dumping itu adalah suatu kebijakan menjual barang di luar negeri itu karena itu lebih murah daripada dalam negeri. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan devisa suatu negara. Oke, gimana anak-anak, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran kali ini ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan barokah. Oke, silakan kalian tutup bukunya ya dan baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.